once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman adik-adik semuanya di pembelajaran kita kali ini. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembelajaran atau belajar matematika bersama di kelas 4 ya. Nah, baik adik-adik, teman-teman semuanya, kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan pecahan. Kita masih ingat ya? Ada 3 tujuan kita dalam pembelajaran bab kedua di pecahan ini ya. Di antaranya ya yang sudah kita lakukan yaitu mengidentifikasi bagian dari pecahan senilai dengan gambar ataupun benda-benda yang nyata. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dan hubungan antar pecahan. Nah, selanjutnya, karena bagian dari pecahan itu cukup banyak, kita akan coba melanjutkan ya sampai dengan ini nanti ada penjumlahan, pengurangan, dan sekali lagi hubungan antar pecahan itu sendiri. Kita mulai dan kita lanjutkan ya. Kita sudah masuk pada bagian C, di mana pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, di sini di gambar yang coba Pak Guru tampilkan, di sini dicontohkan ada 39 siswa di sebuah kelas. Sebanyak 2/3 bagian dari kelas tersebut adalah siswa laki-laki. 2/3 ya. Karena penyebutnya bernilai 3 ya, 3 bagian ya, maka 39 murid tersebut dibagi menjadi 3 yang sama banyak. Sehingga dengan penggambaran 39 anak itu kita bagi menjadi 3, yaitu 13, 13, dan 13. Sehingga siswa laki-laki ada sebanyak 2 bagian. Maka 2 bagian dari 39 itu yaitu 2 dikali 13 yang ada. Sehingga hasilnya 26 siswa. Atau dengan cara langsung bisa dituliskan seperti di bawah ini, 2/3 dikalikan 39 sama dengan 2 dikali dalam kurung 39 dibagi 3, sehingga hasilnya 26 siswa. Paham ya? Karena ketika kita bicara ataupun belajar tentang pecahan bagian dari keseluruhan, nanti kita juga akan mengarah pada pembelajaran tentang desimal atau prosentase ya. Tolong diingat-ingat ya adik-adik atau teman-teman kelas 4. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pecahan campuran. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada 3 bagian balok yang ukurannya sama, yaitu 4 bagian. Ya. 2 balok yang sama dengan 4 bagian itu dengan warna ungu kita sebut utuh ya, jadi 2 bagian. Akan tetapi bagian yang terakhir ini jumlahnya adalah 1 warna ungu dari 4 bagian yang ada, sehingga kita tulis 1/4. Maka jumlah balok tersebut adalah 2 ditambahkan 1/4 atau 2 sebagai bilangan bulat dan 1/4-nya adalah bilangan cacah. 2 1/4. Maka pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan yang bernilai di antara 0 dan 1. Tadi bilangan bulatnya 2 dan pecahannya 1/4 yang nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Paham ya? Kita lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman semuanya berhubungan atau sehubungan dengan pecahan sebagai campuran tadi, kita akan coba flashback atau mengulang pengertian tentang pecahan sebagai pembagian.
Diperhatikan ya. Jadi dulu kita sudah pernah menyampaikan bahwasanya ketika belajar pecahan kita harus banyak mengingat tentang unsur atau konsep pembagian. Di sini dicontohkan 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Maka 8/4 sama dengan 2. Ini angka yang utuh, yang bulat. Hasilnya pun utuh dan bulat ya. Akan tetapi, coba kita contohkan di bawahnya. 9 dibagi 4, maka hasilnya ada 2. Akan tetapi bersisa 1. Sehingga kalau dituliskan 9/4, 9 dibagi 4 sama dengan 2, hasil baginya 2, bulatnya, kemudian sisanya 1/4 ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian pecahan dapat pula diperoleh dengan pembagian ya. Karena membagi itu berarti memecah ya. Kalau kita berbagi makanan kepada teman, berarti ada bagian yang harus kita pecah untuk kita sisihkan kepada teman kita. Begitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ya, dulu di kelas 2 ataupun kelas 3 sudah pernah ini diajarkan, akan tetapi di sini perlu diulas kembali supaya kita semuanya paham. Di sini dicontohkan 2/7 ditambahkan 3/7. Sehingga penyelesaiannya dari 2/7, balok yang ada 2/7, 2 warna hijau dari 7 yang ada, ditambahkan dengan 3 warna kuning dari balok 7 yang ada, hasilnya seperti yang ada di gambar tanda panah, yaitu 5/7. 2 dan 3, 2 hijau dan 3 kuning ditambahkan menjadi 5 dari 7 bagian. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan jawaban 2/7 ditambah 3/7, hasilnya sama dengan 5/7. Sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan pecahan, teman-teman ya. Kebalikan dari penjumlahan berarti ini kita lakukan pengurangan. Di sini dicontohkan yang serupa saja ya, biar mudah, yaitu 5/7 dikurangi 2/7. Sehingga di gambar penyelesaiannya, tadi dari 7 balok yang ada, yang kita berikan warna biru itu ada 5. Kemudian kita silang, kita hilangkan 2. Sehingga hasilnya adalah 3/7. 3 warna biru dari 7 keseluruhan balok yang ada. Sehingga hasil akhirnya adalah 5/7 dikurangi 2/7 sama dengan 3/7. Sampai di sini paham ya, teman-teman semuanya, adik-adik kelas 4. Alhamdulillah, semoga semuanya paham dan kita bisa mengaktualisasi atau mewujudkan dalam pembelajaran kita setiap hari, ya baik di sekolah maupun di rumah. Baik adik-adik atau teman-teman semuanya kelas 4, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Ingat untuk tetap like dan berikan komen supaya Pak Guru nanti bisa mengevaluasi. Dan jangan lupa untuk share atau berbagi dengan teman yang lain, supaya kalau ini menjadi kebaikan, teman yang lain juga menjadi lebih baik, lebih memahami. Insyaallah begitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the